mama yang di rumah ketika Pater Van der Leeuw tiba di Lelawerang. Habis misa itu mereka kelompok Santa Agnes itu harus mendampingi Pater Van der Leeuw untuk berjalan memberikan sambut kepada papa mama yang tidak berkesempatan ke kapela. Kapela namanya. Kalau gereja itu seperti yang kita alami di sini. Wah, ini saya tidak maksudnya sepakat kami, tapi kami ikut satu lagi, kita pulang lagi. Baik. Bapak-bapak sekalian, sedikit tentang geografis kami di Lebatukan, khususnya di bagian pedalaman ini. Kami itu ada dua lokasi besar, namanya Leragere dan Leralodo. Leragere itu atau namanya Matahari Terbit, itu ada 8 kampung. Kemudian Leralodo itu ada 8 kampung juga. Jadi kami ini bagian Leralodo, Matahari Terbenam. Jadi kalau Pater Van der Leeuw kunjung kami itu, dia harus tourne, dan dia punya kuda ada 2. Satu kuda untuk urus pikul beban, dan satu untuk Pater naik. Dan kalau dia sudah mulai tiba dekat kampung itu, bunyi malaikat sudah. Dan bapak mereka siap pergi mengaku. Baik bapak-bapak sekalian, satu hal yang berkesan untuk saya, untuk kelompok Mama Santa Agnes, mereka itu setiap pagi itu pergi 2 pagi bapak-bapak sekalian. 2 pagi di kapela. Dan mereka 2 itu lama sekali. Dan kakak Yuni ini, Mama Yuni ini sangat aktif luar biasa. Seperti yang Bapak saksikan di 7 tahun di Lusikawak ini. Itu mereka sembahyang pakai berlutut. Kami punya kapela itu bangku rendah sekali dari tekera. Kita bayangkan dulu pakai tekera, kita belum juga terancam itu. Karena kita juga bebas berlutut ya. Sudah banyak kursinya kita bebas berlutut ini. Itu mereka mulai dengan doa sembahyang pagi. Sembahyang pagi itu hafal loh. Tidak pernah bilang mereka lupa itu. Itu tambah dengan doa iman, doa harap, doa kasih. Itu mereka tidak pernah lupa itu. Kemudian ada hendak berlindung. Nah itu juga luar kepala itu. Sekarang ini kalau sambut baru, kalau memang kita dites untuk doa, kadang-kadang mereka bilang kita pilih undian dan kena doa hendak berlindung. Itu kita nggak repot itu. Itu kebahagiaan kita tidak tahu lagi itu. Dan menjadi hal luar biasa bapak-bapak sekalian, hendak berlindung ini hanya ada di Kuskupan Larantuka. Kalau di Kuskupan lain tidak ada itu. Nah, itu yang didoakan. Jadi Mama Yuni ini sangat aktif dan sangat luar biasa dan terlibat dalam kongregasi dan selalu setia kepada gereja dan kapela. Dan itu dibuktikan dengan kehadiran dia selama 7 tahun di sini. Dia kalau ada kunjungan pater, Mama Yuni tidak pernah akan tidak hadir, pasti hadir. Seperti yang diseringkan oleh Pak Guru tadi, ketika diponteng di jalan tapi tiba di rumah di sini, dia tanya bilang Pak Guru punya rumah di mana? Padahal tadi Pak Guru sudah menunjukkan bahwa kalau mama ke gereja dan pulang haus, ini rumah saya. Saya barangkali telepon agak repot jadi tidak dengar. Baik bapak-bapak sekalian, saya mewakili keluarga besar suku Ruing dan Nasar, terutama Bento, Marcel, dan anak cucu bersama suster, menyampaikan terima kasih banyak kepada bapak mama sekalian, terutama yang pertama para suster di Rumah Sakit Bukit dan dokter serta perawat yang sekitar 2 jam memberikan pelayanan kepada mama kami, tapi Tuhan rencana lain sehingga pada akhirnya dia harus kembali. Namun sentuhan pelayanan Anda itu juga sangat berarti bagi kami keluarga. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Pater James yang telah bersedia
pada upacara penguburan datang dan memberkat mayat daripada mama kami, dan juga pada malam hari ini mempersembahkan kurban misa untuk keselamatan kekal mama kami ini. Bapak Mas sekalian, sebelum saya sambung, dulu kalau kami masih kecil, kalau ada lagu untuk antar mayat itu, sayangilah kami, ya biasa pakai itu. Dan satu ayat yang saya selalu ingat itu ayatnya begini, kurban misa berkuasa menolong kami, oh sayang kami hari ini. Kurban misa berkuasa menolong kami, dan seterusnya ya. Nanti masing-masing sama di rumah. Sehingga pada malam hari ini kurban misa ini sangat penting untuk mendoakan keselamatan kekal mama kita ini, dan juga bapak mama kakak lain yang sudah berangkat. Oleh karena itu bapak sekalian, sebelum kita didoakan, kita juga harus mendoakan diri sendiri. Di saat kita masih bernafas, kita doa sebelum kita didoakan oleh sesama kita yang hidup. Terima kasih juga untuk pengurus KBG, pengurus stasi yang telah dan setia membagi jadwal untuk doa untuk beberapa malam, dan pada malam hari ini puncaknya dalam kurban misa. Terima kasih juga kami sampaikan kepada kelompok KOR. Ya, tepuk tangan dulu kelompok KOR ya. Nah, suaranya apa? Biar beberapa tapi membahana, menggelegar. Nah, pembagian suaranya bagus. Nah, walaupun tanpa titian ya, tapi mereka juga cukup kompak atas sumbang suara, di mana dengan menyanyi yang bagus kami semua semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih kelompok KOR, dan juga terima kasih untuk organis yang juga memainkan irama yang pas, ritme yang pas, sehingga anggota KOR Anda juga pas. Atas kerelaan Anda berlatih sebelumnya, dan pada final malam hari ini saya mewakili keluarga duka dan juga Mama Yuli. Terima kasih banyak. Pasti Mama Yuli senang nih, dia senang sekali karena pengalaman kami bapak-bapak sekalian, waktu mayat kasih dipulangkan, diangkat keluar dari rumah ini, dan pada saat pamitan itu dia menangis. Nah, dan itu disaksikan oleh anak dan cucu-cucunya, dan itu sangat menggambarkan bahwa dia sangat sayang mereka, karena mereka sangat connect dalam membangun sebuah kerjasama dan saling mendukung, saling mencintai di rumah ini. Bapak-bapak sekalian, sebelum saya mengakhiri kata maaf, pasti orang bertanya begini, Mama Yuli Ruin ini orang Lelahuran Tan Treket, sekitar 8 km dari Lolebay. Kenapa dia tidak dipulangkan ke Lelahuran, tetapi dikuburkan di sini? Terhadap informasi ini, adik kandungnya Suster Martini akan menyapa kita pada malam hari ini. Suster, saya persilakan. Terima kasih. Tidak memperpanjang kata karena sudah larut malam, saya melanjutkan saja. Sapaan sudah dibuat oleh Pak Guru. 2018 bulan Agustus, ketika ada kegiatan di Biara Pusat, saya kembali ke rumah ini untuk mengunjungi kakak saya. Saya mengamati gerak lakunya. Kakak saya ini semakin senja, dan saya mulai berpikir apa yang harus saya buat, karena dia tidak menikah hanya karena saya. Dia bekerja keras untuk membiayai saya sekolah sampai saya jadi suster.
Dan setelah saya jadi suster, saya minta beliau kalau boleh, kalau ada orang suka silakan. Dia mengatakan kepada saya tidak akan punya suami, adik. Karena saya takut engkau pulang, siapa yang akan menerima engkau di rumah? Karena saya kalau punya suami, saya akan memperhatikan suami dan keluarga saya. Engkau tidak ada lagi. Maka dia terus seperti itu. Karena itu melihat keadaannya, saya pikir bagaimana dengan kakak saya ini. Kalau nanti tutup mata, jadi terbincang-bincang, lalu saya katakan, Kak, bolehkah saya tahu isi hatimu? Andaikan, karena matahari kita semakin sore, andaikan kita tutup mata, kita mau tidur selamanya, kira-kira engkau ini orang dikaruni, bukan Lasa, tetapi engkau diurus oleh anak suku Lasa. Kira-kira bagaimana? Dia jawab singkat, roda di lain, biar Bento nomonti urus kok. Saya harap jadi saya kembalikan ke bahasa Indonesia. Biar saya tidur di sini. Yang urus saya Bento, Monti dan kakak-kakaknya. Itu bahasanya. Lalu karena kami berdua saja, Bento, Monti mereka orang sibuk. Tapi malam hari kami berkumpul makan dan saya sampaikan ini kepada mereka. Tapi bukan saya menyampaikan, saya bertanya, mampukah kalian mengurus kakak saya sampai dia tutup mata dan tidur di sini? Dan mereka dua dengan sukacita mengatakan, kalau memang itu permintaan mama, kami siap. 2019 Desember saya datang lagi, ada kegiatan di Biara Pusat, saya kembali lagi ke rumah ini, lihat kakak saya masih kembali bertanya lagi, masih tetapkah keputusanmu? Dia katakan, iya adik, biar saya di sini saja, saya senang di sini. Nah kebetulan ada anak kami, Penny, dia juga bersama kami berdua. Kami saling sambil membersihkan sayur, kami bertiga bercerita-cerita dan jatuhnya pada yang tadi saya katakan. Dia pesan kepada anaknya demikian. Nah, kalau modelnya amna ini, mama turu dari lain kini wau beheu. Nah, kalau kamu dengar mama ada apa-apa, mama tutup mata, kamu semua datang, urus di sini saja, mama tenang di sini. Itu pesan kakak saya yang terakhir. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mungkin kemarin hari Sabtu itu ada yang hadir di sini dan menyaksikan insiden kecil yang terjadi, ada perebutan jenazah. Boleh saya katakan, dan saya katakan kepada pihak kami suku Ruin, saya menghargai adat, saya menghargai hukum, tetapi saya pikir kemanusiaan jauh lebih tinggi nilainya. Saya rindu, saya ingin kakak saya pergi dengan damai. Izinkan dia tidur di sini dan anak-anaknya sudah mengurus dia. Dan biarlah mereka mengurusnya sampai selesai. Dan memang mereka marah. Tetapi saya tetap bersikeras karena saya pikir kalau kakak saya dikembalikan ke tanah terdekat, saya tidak tahu apa urusannya, apa akibatnya. Karena itu saya bersikeras kakak saya harus tetap berbaring di sini dan disemayamkan di tempat ini. Itu saja supaya menjadi jelas untuk kita semua apabila besok lusa ada
mendengar cerita-cerita yang di luar dari cerita saya ini. Jadi saya harap cerita ini selesai di sini, bahwa kakak saya memang minta sendiri untuk tidur di sini dan diurus oleh umat stasi di sini, lingkungan sini, dan semuanya lancar. Untuk itu saya dari lubuk hati saya yang paling dalam sebagai adiknya yang sangat mencintainya, dan atas nama anak-anak dan cucu-cucu kami, juga atas nama Sukurwin, saya mengucapkan banyak terima kasih, tetapi tidak mengurangi hak beliau yang telah kami berikan mandat. Saya kembalikan mic kepada Pak Guru. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Suster. Ini sambutan dalam sambutan. Jadi ini seperti konferensi pers ini. Jadi jika ada informasi liar, Bapak dan Mama pada malam hari ini beritahu kepada dia untuk kembali ke jalan yang benar. Terima kasih. Kalau mas kalian, setelah terima kasih pasti minta maaf, pasti jelas. Saya mewakili keluarga besar suku Rung dan Lasar bersama Pak Bento bersama istri dan anak-anak cucu, Marcel, Mama Sura, Bapak Suban, dan keluarga besar yang lain menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Mama sekalian jika di kebersamaan kita selama 7 tahun, termasuk saat Mama sakit dan dirawat di rumah sakit, kemudian dia meninggal, Bapak dan Mama datang untuk melayat dan mengantar dia ke pekuburan. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, jika ada hal-hal yang menggores rasa Bapak Ibu sekalian, jika ada hal-hal yang menggagalkan rencana Ina Ama sekalian, saya mewakili yang berduka sekali lagi memohon maaf atas keterbukaan dan kerelaan hati Ina Ama sekalian untuk bersama kami di rumah duka ini untuk mendoakan keselamatan kekal Mama kami tercinta, Mama Yuli Ana Tuto. Terkhusus Ina Ama sekalian di mimbar 2 di belakangnya, karena kita punya tempat sudah pas. Dan Pak Mama sekalian, walaupun dalam gerimis hujan, namun tetap setia untuk mengikuti rangkaian acara dari Misa Kudus sampai dengan santap malam bersama ini. Atas kebersamaan kita sekalian, saya menyampaikan terima kasih banyak dan malam baik semua. Suster pimpin doa. Terima kasih Bapak, Gabi, terima kasih Mama Suster yang sudah bercerita tentang Mama ini. Kita akan makan bersama. Sedikit informasi bahwa di depan ini daging babi, lalu di sana daging ayam dan ikan. Kita menyesuaikan dengan selera dan kesehatan. Saya mohon Mama Suster pimpin kita untuk berdoa makan bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mempersatukan kami dalam sabda dan ekaristi yang merupakan pusat dan puncak hidup kami. Dalam rasa syukur ini,
semua mereka yang mengasihi dan mencintai orang kekasih kami, Mama Yuliana Putri, datang membawa bagian-bagian mereka dan dirangkaikan dengan penuh kasih, dengan tangan-tangan yang penuh cinta. Mereka menyiapkan santapan persaudaraan ini bagi kami. Kami mohon berkat-Mu bagi semua saja yang telah dengan caranya masing-masing menghibur keluarga kami yang sedang berduka ini dengan segala usaha dan pekerjaan mereka, perhatian mereka kepada kami, sehingga terjadilah sebuah persiapan santapan ini bagi kami. Untuk itu ya Bapa yang Maha Kasih, kami mohon ulurkan tangan-Mu, jamalah, berkatilah makanan dan minuman ini agar menjadi kekuatan jasmani juga rohani bagi kami, agar kami tetap dengan sukacita melanjutkan semangat persaudaraan di antara kami. Untuk itu ya Bapa, kami mohon berkatilah makanan ini melalui hamba-Mu imam kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga makanan yang telah disediakan dan kita semua yang akan menyantapnya diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.